Shalom, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang kita adakan, yang boleh Anda ikuti di rumah saudara masing-masing. Dan saya percaya Tuhan yang Maha Hadir, Dia tidak hanya hadir ada di tengah-tengah bersama saya, tapi Dia yang Maha Hadir itu, Dia juga hadir bersama dengan saudara. Biarlah kita satukan hati kita untuk bersama-sama kita akan berdoa, kita akan memulaikan ibadah kita yang luar biasa ini, ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah di mana Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita untuk menyatakan kebesarannya, kedahsyatannya, dan kemuliaannya. Mari kita bersatu di dalam doa, dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan yang menjawab setiap doa kita bersama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu, yang hanya karena pertolongan-Mu lah kami boleh lewati hari lepas hari sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mempersembahkan hidup ini yang kami peroleh dari Engkau untuk kami gunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau yang tetap terus mengendalikan hidup kami, pegang erat tangan setiap kami, tuntun setiap kami semuanya di jalan-jalan-Mu ya Tuhan, untuk tetap terus kami boleh searah, sejalan seperti yang Kau mau. Dan bersama Tuhan kami jalani semua itu, dan bersama Tuhan pula lah kami boleh atasi segalanya. Dan bersama dengan Tuhan pula lah kami boleh menikmati segala kuasa dan berkat-Mu seturut seperti yang Kau janjikan bagi setiap kami. Dan akhirnya kami kembalikan pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama dengan kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah sekian pekan lamanya kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita, karena Tuhan yang setia itu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan tetap bekerja sama seperti pada waktu kita mengadakan ibadah bersama-sama di tempat yang Tuhan sudah karuniakan untuk kita bisa berkumpul. Tetapi Dia juga bisa bekerja dengan cara yang sama untuk melawat setiap saudara semuanya. Puji Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian, saya teringat satu pernyataan doa dari seorang rasul yang bernama Yohanes, yang tertulis di dalam surat Yohanes yang ketiga ayat yang kedua, di mana dikatakan dia merindukan, mengharapkan anak-anak rohaninya yang dia kasihi itu adalah dalam kondisi yang sehat-sehat, dalam kondisi yang baik-baik, sesuai dengan jiwa yang ada pada mereka semua baik-baik. Demikian pula tidak henti-hentinya saya berdoa buat saudara, dan satu pokok doa yang sama seperti yang dinaikkan dalam doa oleh Yohanes, seorang rasul yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mendoakan saudara, supaya semua saudara adalah dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, seperti jiwa saudara semua pun dalam keadaan yang baik-baik. Kiranya ini menjadi doa saya, dan Tuhan boleh memberkati setiap saudara semuanya. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita memuji Tuhan, sehingga saudara tidak hanya mendengar satu lagu pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi saudara boleh terlibat bersama-sama dengan saya untuk satu hati, satu suara, satu pikiran, untuk kita bersama-sama mempersembahkan pujian kepada Dia yang layak. Terima segala pujian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu memuji Tuhan? Kita perlu dasarkan semua pada firman Allah. Yang pertama, saudaraku, Dialah yang menjadi pokok puji-pujian kita. Tertulis di dalam Ulangan pasal 10 ayat 21. Dialah yang menjadi pokok puji-pujian kita, yang telah menyatakan keajaibannya, kedahsyatannya di tengah-tengah umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Sebab itulah
ibadah kita bukan ditujukan buat siapa, tapi ditujukan buat Kristus Yesus Tuhan yang jadi pokok puji-pujian kehidupan kita, sentral, pusat dari puji-pujian kita. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 13, Daud pernah mengungkapkan, punya mula segala kejayaan, punya mula segala hormat, punya mula segala kuasa. Ya, segala-galanya datang dari Tuhan. Layak kita memuji Tuhan, karena memang Dia yang mempunyai segala kemuliaan. Karena Dia yang mempunyai segala pujian, segala-galanya datang dari Dia yang sudah menganugerahkan suatu anugerah yang melimpah atas setiap kita. Tidak lepas juga dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal kelima ayat 11 sampai 13. Saya latar belakangi lebih dulu untuk kebenaran firman Allah, memotivasi kita, untuk mendorong kita memahami bahwa pujian bukan sekedar acara dalam mengisi sebuah ibadah, tapi pujian adalah bagian yang Allah kehendaki untuk setiap kita semua mampu mewujudkan pujian itu secara benar di hadapan Tuhan. Maka di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan di sana beribu-ribu para malaikat, berlaksa-laksa para malaikat bersama dengan para makhluk-makhluk yang ada. Mereka bersama-sama dengan para tua-tua yang ada. Mereka berkata, layaklah anak domba Allah yang duduk di atas tahta kemuliaan itu untuk menerima segala pujian, kehormatan, kuasa, kekuatan, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Tentu yang dimaksudkan adalah anak domba yang telah tersembelih, anak domba Allah yang telah menjadi bagian hidup pengorbanannya sebagai tebusan atas setiap kita. Itu sebabnya layaklah Dia terima segala pujian dan bagikan bagi Dia sebagai pribadi anak domba Allah yang layak menerima semuanya. Di dalam kitab Mazmur 150 maksud saya ayat ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan biarlah kiranya pada acara ibadah yang luar biasa ini, acara ibadah yang diberkati Tuhan ini, acara ibadah yang diperkenankan Tuhan untuk kita menghampiri takhta kudusnya, kita naikkan pujian dengan segenap hati kita, dengan segala kesungguhan kita. Bukan berhenti pada syair yang indah, tapi keluar dari dalam hati, sikap hati yang mau untuk kita berikan puji-pujian kemuliaan bagi Dia. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan bersama-sama, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Bersama dengan saya, satukan hati kita. Ajaib Tuhan, amin Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, amin. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
keajaibannya nyata. Perbuatannya luar biasa yang Tuhan nyatakan pada setiap kita. Mari kita naikkan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kebesaran karya Allah dan keajaibannya memberikan pengharapan untuk kita menatap hari esok. Seperti pujian yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pernyataan ini jelas yang tertulis dalam kitab Wahyu, yang menyatakan diri bahwa Yesus hidup. Bukan lagi seperti pada waktu Dia pernah hidup di dalam dunia, tetapi Dia menyatakan kedahsyatannya yang berkata kepada Yohanes, jangan takut, lihatlah, aku telah mati dan aku hidup sampai selama-lamanya. Dia hidup, Dia bergerak, Dia ada di tengah-tengah saudara, bersama saudara dalam hidup ini, dalam janji-janji kemenangannya, seperti yang Dia nyatakan kepada setiap kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang masih tidak lepas untuk kita rayakan hari kebangkitan Kristus, di mana saat-saat Yesus setelah bangkit,
Dia masih ada 40 hari lamanya tinggal di dunia ini. Seperti yang dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal 1 yang ketiga. Untuk menyatakan akan kebangkitannya, akan keberadaannya, bahwa dia tidak tinggal di kuburan, tapi dia telah kalahkan maut. Dan maut kuburan tidak mampu menahan karena kuasa kebangkitannya. Dan dia menyatakan berulang-ulang kepada murid-muridnya bahwa sungguh apa yang dikatakan Yesus firman-Nya adalah iya dan amin. Puji Tuhan, pada saat ibadah yang indah ini saya beri tema firman Tuhan, hari cerah telah mereka. Kita tahu suasana yang sedang terjadi, masa-masa pada waktu Yesus ditangkap, disalibkan. Suasananya begitu kelam, begitu menakutkan, begitu menegangkan. Dan itu yang terjadi, dan itu yang dialami oleh murid-muridnya. Sehingga mereka semua tergoncang imannya. Yang ada kehidupan yang tidak lagi memiliki sukacita. Yang ada dalam hidup mereka, tidak lagi ada kebahagiaan, kecemasan yang sedang melanda mereka. Mereka tidak tahu lagi apa yang akan terjadi hari esok. Masih ada harapan, masih ada sesuatu yang bisa dinantikan untuk menatap hari-hari yang baik yang akan dijalani mereka. Tetapi pada akhirnya mereka bisa melihat, pada akhirnya mereka bisa menyaksikan bahwa hari cerah telah mereka di tengah-tengah suasana perkabungan, di tengah-tengah suasana yang mencekram, di tengah-tengah suasana yang menakutkan. Walaupun untuk menantikan hari cerah telah mereka itu sesuatu yang tidak mudah, karena kondisi keadaan yang begitu sangat menekan mereka. Walaupun pemberitaan telah disampaikan oleh orang-orang lain, oleh seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, dikatakan dan dituliskan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 11 sampai 13. Mereka tidak percaya kepada pemberitaan itu, baik yang disampaikan oleh dua murid Yesus yang datang dari Yerusalem ke Emmaus. Kita tahu bagaimana Yesus menampakkan diri di tengah-tengah perjalanan dua orang muridnya dari Yerusalem ke Emmaus. Dan setelah mereka melihat dengan mata yang dicerlikan oleh Tuhan, mereka melihat bahwa sungguh Yesus itu hidup. Mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Dikatakan di dalam Markus 16 ayat 13, memberitakan juga tentang kebangkitan, bahwa hari yang cerah itu telah mereka, bahwa tidak lagi dalam perkabungan, tidak lagi dalam kondisi keadaan yang penuh dengan kekelaman, ketakutan, tetapi boleh hidup dalam pengharapan demi pengharapan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Bahkan yang lebih ironi lagi, dalam Lukas 24 ayat 11, mereka menganggap berita itu omong kosong, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan pikiran. Mungkinkah ada pengharapan atas kematian yang sudah terjadi selain busuk, bau, hancur, dan tidak lagi berbekas? Mungkinkah ada harapan di tengah-tengah seperti itu? Tetapi firman Allah tetap menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi kita. Di tengah-tengah logika kita, di tengah-tengah pikiran kita berkata semua sudah tidak lagi bisa diharapkan untuk menatap hari esok. Tetapi firman Allah berkata, percayalah, oh, aku tetap yang jadi sumber pengharapan dan kekuatan itu akan menyatakan bahwa hari cerah telah tiba. Dan bagaimana suasana itu telah diubah oleh Tuhan. Mereka telah mengalami suatu perubahan yang luar biasa, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-30 yang dikatakan ayat 12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Wow, luar biasa, di mana Yesus telah mengubah kekelaman, kondisi keadaan yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Maka dikatakan hari cerah telah mereka karena kebangkitan Yesus atas kematian yang sudah dikalahkannya itu. Saudara, suasana, keberadaan, kekelaman
yang pernah dialami oleh murid-murid Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah mengalami pada masa-masa di mana kita juga mengalami kekelaman. Masa-masa kita mengalami kesukaran. Masa-masa kita mengalami di mana ketakutan terlalu kuat mengintimidasi hidup kita, sehingga membawa iman pengharapan kita turut menjadi pudar dan pesimis di dalam menghadapi semua, karena tidak lagi ada hari yang cerah akan menanti mereka, menanti saudara dan saya. Dan pengalaman ini akan menjadi pengalaman kita semua juga, untuk kita boleh melihat hari yang cerah itu telah tiba, bahwa Dia tetap Tuhan yang telah berfirman, di dalam gelap akan terbit terang, seperti yang diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, bahwa di dalam gelap akan terbit terang. Mungkinkah di dalam gelap akan terbit terang? Inilah janji Allah. Inilah Allah nyatakan dalam suasana yang mungkin membuat kita berkabung di dalam kondisi saat-saat seperti ini. Maka kita tetap mempercayai di tengah-tengah kegelapan akan terbit terang. Dan terang itu akan terbit, akan memberikan hari yang cerah dan merekah bagi setiap kita semuanya. Kita tahu berapa banyak dan berapa lama Indonesia akan menghadapi bergumul dengan virus corona, COVID-19 ini. Kita ingin cepat berlalu dari kondisi yang seperti ini. Dalam suasana yang duka, dalam suasana yang mencengkram, manusia pada umumnya tidak ingin terlalu berlama-lama, ingin segera berlalu. Tapi Tuhan punya waktu, Tuhan punya saat, dan waktu dan saat Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia tidak akan pernah berlambat-lambat. Tepat waktunya Dia yang akan menentukan semuanya itu, untuk menyatakan bahwa sungguh hanya Dialah satu-satunya yang mampu mengubah kondisi keadaan yang kelam untuk menjadi hari yang cerah telah merekah bagi kita semuanya. Saya juga pernah mengalami suatu pengalaman, dan begitu banyak pengalaman hidup dalam suatu keberadaan yang kelam, suatu keberadaan yang diliputi dengan begitu kegelapan. Peristiwa 10 Oktober tahun 1996 menjadi sejarah bagi kota Situbondo. Bahkan mungkin sudah mendunia, semua tahu peristiwa itu. Begitu mencengkram, begitu menakutkan, begitu mencemaskan. Segala-galanya sudah menjadi pudar, seolah-olah harapan apakah yang dapat dijadikan harapan. Tetapi telah berjalan waktu demi waktu, Tuhan pimpin bahwa Tuhan tetap setia dengan gerejanya, Tuhan tetap setia dengan umatnya. Dan apa yang terjadi? Allah telah mengubah hari yang penuh kegelapan yang berkabung itu menjadi hari yang cerah, yang merekah. Ini menjadi pengalaman saya, yang kiranya boleh menjadi pengalaman semua saudara, untuk kita tidak terlena terus dalam suasana dan kondisi keadaan yang sedang mencekam, yang tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi percayalah, waktu akan tiba, hari yang cerah akan merekah itu akan datang. Saya membaca daripada pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin negara kita, mengharapkan kalau memungkin akhir tahun 2020 kita bangsa Indonesia keluar dan lepas dari virus corona ini. Kita doakan. Tapi apakah itu menjamin? Boleh mengharapkan, tetapi jaminan Allah, hari yang merekah, hari yang cerah merekah itu akan menjadi kenyataan. Inilah yang akan Allah perbuat bagi kita. Saya punya kesaksian, saudaraku. Ada seorang yang sudah kena penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini sudah menjadi parah. Sudah hitam, busuk lagi, dan sudah mencair. Keluar dalam waktu hitungan tidak lama tetesan-tetesan air. Dari kondisi keadaan luka yang sedang terjadi pada salah satu anggota tubuhnya, yaitu salah satu kakinya. Dan kaki itu adalah kaki sebelah kanannya. Sudah membusuk, sudah ditutup, dibungkus dengan plastik dan diikat dengan kantong kresek. Dalam hitungan tidak begitu lama harus diganti
dengan yang baru, karena sudah ada tetesan-tetesan cairan dari kondisi daging yang sudah membusuk, yang sudah tidak lagi ada sesuatu rasa sakit karena syaraf-syarafnya sudah tidak berfungsi. Dokter yang menanganinya harus mengambil secara cepat untuk langsung diamputasi, dipotong demi untuk penyelesaian kesembuhan yang dialaminya. Orang ini tidak mau. Dia memiliki pikiran, kalau aku harus berakhir dengan sakit ini, biarlah aku berakhir dengan kondisi tubuh, anggota tubuhnya tidak dipotong-potong. Apa yang terjadi? Satu kali waktu kita berdoa, kita tetap menaruh harap, kita tetap menaruh percaya bahwa Tuhan tetap peduli, bahwa Tuhan tetap memiliki kedahsyatan yang tidak pernah berubah. Dan waktu kita berdoa, satu pernyataan, di mana Tuhan memberikan pernyataan, 1 minggu Tuhan akan pulihkan. Menjadi pertanyaan, mengapa harus menunggu 1 minggu? Saya tidak mengerti. Tapi itulah yang telah dinyatakan. Dengan harap-harap cemas, khawatir apakah mungkin itu terjadi. Maka pergumulan doa lebih dikencangkan. Sampai pada hari yang ke-6 tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Kondisi keadaannya semakin parah, semakin amburadul. Tapi pada hari yang ke-7, dan sebelum menjangkit masuk hari ke-7, rasa takut, rasa cemas menanti hari esok. Bagaimana nanti kalau tidak tergenapi? Bagaimana nanti kalau tidak terjadi? Pengharapan saya adalah tanda-tanda yang semakin hari semakin baik. Maka iman akan ikut berkembang, percaya, karena ada tanda-tanda yang nyata. Tetapi ini tidak ada tanda-tanda yang nyata. Kondisi keadaannya tetap sama, bahkan mungkin lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Semua memberikan komentar, semua memberikan pendapat bahwa ini tidak bisa diatasi dengan cara seperti ini. Segera diambil langkah demi keselamatan untuk mengatasi persoalan sakit diabetes yang begitu sangat parah yang telah menimpa atas saudara saya ini, atas pelayan Tuhan bersama dengan saya. Apa yang saya katakan ini, saudaranya, anak istrinya masih hidup, masih ada. Karena orang yang sudah saya sakit ini sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu, masih menjadi saksi, istri dan anak-anaknya. Maka pada pagi hari, pada hari yang ke-7, saya mendapat telepon dan dia berkata, kenapa kakiku mulai gatal? Saya mulai berpikir, reaksi syarafnya sudah mulai bekerja. Saya ambil jarum bundel, saya pergi ke rumahnya, saya berdoa. Di tengah-tengah berdoa, saudaraku, saya tancapkan itu yang namanya jarum. Menurut saya kalau tidak sembuh, ya tidak mungkin sakit, karena memang sudah busuk, sudah hancur. Tapi kali itu, pada waktu jarum itu saya tancapkan, dia berteriak, dia berkata sakit, dan saya tahu kesembuhan sudah terjadi. Perubahan kondisi keadaan lukanya tetap hitam pekat, tetapi berangsur pada hari ke-7, pada hari ke-8, hari ke-9, mujizat terjadi dengan luar biasa, di mana daging yang bosok itu menjadi tumbuh merah seperti orang yang baru lahir, mulus luar biasa. Disinilah di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah suasana perkabungan, di tengah-tengah suasana yang mencekam, jangan kita berhenti berharap dengan Tuhan. Jangan kita berhenti untuk berdoa dengan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dia akan bertindak yang terbaik bagi kita. Kalau dia ingin menyembuhkan, siapa yang bisa menghalangi? Kalau dia mengendaki terjadi suatu perubahan, hari yang cerah dan mereka itu datang, siapa yang bisa menghalangi? Tetapi kita mau berserah kepada Dia yang memiliki kehendak, yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa untuk menentukan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur 42, hai jiwaku, ayat yang ke-6, mengapa kamu gundah gulana? Berharaplah kepada Allah, percayalah, Dialah penolongku, dan kepadanya aku bersyukur. Dalam suasana keberadaan seperti ini, larut dalam suasana
yang diliputi dengan ketakutan tidak menyelesaikan. Tapi bangkitkan setiap iman kita semuanya untuk kita mau percaya, untuk kita mau meyakini bahwa Yesus tetap sama. Dia bisa pakai siapapun. Dia bisa jadikan siapapun untuk menjadi alatnya. Keberadaan manusia tidak punya kuasa. Hanya Dia yang punya kuasa. Seorang murid yang bernama Petrus, dia pernah gagal. Apa yang dapat diharapkan dari kegagalannya? Tetapi kita melihat bagaimana dari kegagalan itu diubah, memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Tuhan percayakan pelayanannya. Dan bagaimana Petrus, seorang manusia biasa yang tidak mungkin bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhan berkenan memakainya. Tuhan berkenan menyatakan kuasanya, yang pernah dipakai Tuhan untuk berkata kepada Tabita, yang artinya dengan kata lain Dorcas dalam Kisah Rasul pasal 9, berkata, bangkitlah. Dan ternyata Tabita yang sudah mati itu, dia bangkit. Bukan mati suri, tapi benar-benar bangkit. Dan Tuhan telah menyatakan kuasanya yang luar biasa untuk membebaskan. Dalam suasana duka, begitu banyak wanita-wanita berkata dia seorang yang baik, menunjukkan karya-karya kebaikannya. Dan ternyata Tuhan telah memberikan hari cerah yang mereka itu datang. Hari ini, hari yang cerah itu tetap Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Percayalah, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Itu bukan dari kita, itu datang dari Tuhan, yang Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak mungkin semua terjadi pada saat hari ini. Mari kita tatap hari esok, sebab Yesus yang kita sembah dan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Bagian yang kedua, saudaraku, kita mau belajar hari cara akan tetap mereka di tengah-tengah kita dalam suasana yang mencengkram. Kapan itu? Mungkin ada saatnya kita tidak ditolong Tuhan. Mungkin ada saatnya kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Tapi kita mau belajar bahwa di tengah-tengah tidak ada jawaban doa sekalipun atas setiap masalah kita. Hari yang cerah itu akan tetap menanti, akan tetap muncul dalam kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Pada saat dia ditantang untuk menyembah patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar, di mana dinyatakan di dalam kitab Daniel, Allah mana yang bisa melepaskan engkau dari perapian yang telah kupanaskan 7 kali lipat itu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau aku yang punya Allah itu tidak menolong aku, sekali-kali pun aku tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Di mana Sadrak, Mesak, Abednego berkata, terlalu sanggup Allahku untuk menolong aku, terlalu mampu Allah untuk membebaskan aku. Tapi kalau Dia yang aku sembah tidak menolong aku dalam pengertian aku harus mengalami kematian dalam dapur api yang telah dipanaskan 7 kali lipat itu, sekali-kali aku tidak akan menyembah. Dia tetap meyakini di balik kehidupan tidak ada pertolongan Tuhan. Dia tetap meyakini kebaikan Tuhan. Hari yang cerah itu akan tetap menjadi bagian hidupnya. Di dalam kehidupan Allah yang penuh kasih, tidak mungkin dalam diri Allah yang penuh kasih sekaligus ada rancangan-rancangan yang jahat, sekaligus ada rancangan yang tidak baik. Yang tidak mungkin dikatakan dalam kitab Yakobus bahwa dalam satu mata air akan mengenai rasa yang berbeda. Saya percaya dari dalam hati Allah yang penuh kasih itu, Dia tetap menyatakan kebaikannya walaupun mungkin tidak ada pertolongan yang terjadi. Seperti yang dikatakan dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 18, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan, sekalipun segala kambing domba terhalau dari kandang, sekalipun sawalan ladang tidak menghasilkan, Engkaulah tetap Tuhan Allahku, dan aku tetap beria-ria. Di tengah-tengah kegagalan yang mungkin dunia katakan, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Kalau memang Dia Tuhan, kenapa Dia tidak menampakkan diri sehingga semuanya terkesan tidak ada pertolongan? Tetapi sesungguhnya di balik keberadaan kehidupan yang dilihat oleh manusia tidak ada harapan. Sesungguhnya hari yang mereka itu sedang mereka atas setiap mereka. Ini yang dikatakan oleh Paulus, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di mana ayat sebelumnya dikatakan darahku sudah tercurah sebagai persembahan. Dan Paulus menatap bahwa hari yang cerah itu akan tiba, akan dialami. Di tengah-tengah kematian sekalipun yang dialami, di tengah-tengah kuasa Tuhan tidak dinyatakan, dia akan berkata bahwa dia akan memperoleh mahkota kehidupan yang akan Allah karuniakan kepadanya. Benarlah yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa berbagai orang yang mati saat ini di dalam roh, dia akan beristirahat dan segala jerih lelahnya akan mengikutinya. Dan segala perbuatannya dan segala yang dikerjakannya, dalam segala jerih lelahnya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua akan mengikutinya. Dan itulah hari yang luar biasa. Itulah hari kemenangan. Itulah hari yang penuh limpah dengan segala berkat-berkat Allah yang Allah curahkan. Baik hidup kita selama kita mengalami kekelaman, ada kuasa mujizat yang terjadi. Puji Tuhan, karena Allah masih bekerja. Allah mampu dan Allah berkehendak. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendaknya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah memiliki cara yang lain. Percayalah, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan itu, bahwa Dia tetap Tuhan yang menjanjikan hari cerah telah mereka akan menjadi bagian kehidupan kita. Yang mungkin seperti dikatakan dalam Mazmur 126 ayat 4-5, di dalam kondisi kita saat menabur, sambil berjalan dengan menangis, tidak ada sesuatu sukacita di dalamnya. Tetapi dikatakan dalam Mazmur 126, keadaan Sion dalam keadaan seperti orang bermimpi-mimpi pada waktu Tuhan memulihkannya. Maka dikatakan dia akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di tengah-tengah mungkin saat ini kita menabur, mungkin kita menanam dengan penuh air mata, dengan penuh tangisan, yang sungguh-sungguh melukiskan keadaan kita yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan keadaan yang penuh suasana perkabungan. Kita percayalah, kalau Tuhan menghendaki, dan saya percaya Dia tetap menghendaki untuk menyatakan mujizatnya. Tapi kalau Dia tidak menghendaki untuk kita mengakhiri semuanya itu, percayalah, Tuhan sedang menantikan dan sedang menyediakan sesuatu yang baik. Sebab itulah dikatakan, setialah kamu sampai akhir. Setialah kita iring Dia di dalam kita menjalani semua dalam kehidupan ini. Percayalah, Yesus mengasihi. Dan satu kasih yang tidak diukur dengan cara kita berpikir, tetapi kita tanggapi dengan iman dan percaya bahwa Dia mengasihi, Dia merancang rancangan yang baik atas setiap kita semuanya. Pada intinya, hari cerah telah mereda. Bisa terjadi di saat masa-masa kita dalam kekelaman. Tetapi di tengah-tengah suasana pun tidak ada pertolongan sekalipun. Percayalah, yakinlah, Tuhan tetap merancangkan. Dan Tuhan tetap memberikan hari yang cerah, yang mereka itu akan menjadi nyata atas setiap kita. Sehingga pada waktu kita nanti mengakhiri semua itu, kita akan berkata, sungguh aku telah melepaskan semuanya itu dalam sukacitanya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57-58 yang mengaruniakan kemenangan kepada kita. Dan oleh sebab itu dikatakan jerih lelah persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dalam kondisi saudara dan saya saat ini, dalam kondisi yang mungkin diliputi dengan suatu keberadaan cemas, kapan kita berakhir? Kondisi dan perekonomian yang tidak menentu. Bagaimana nanti masa depan kita? Percayalah, masa depan sungguh ada. Dalam Amsal 23 ayat 18, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Hari yang cerah akan tiba. Di tengah-tengah seperti itu, di tengah kondisi seperti itu, mari kita tatap bukan kepada kondisi keadaan yang ada. Mari kita arahkan pandangan mata iman kita kepada Dia sampai kita tunduk segala keputusan dalam kedaulatannya yang tidak pernah salah dalam menentukan keputusannya atas setiap kita yang begitu besar kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada setiap kita semuanya. Kiranya firman Allah ini boleh meneguhkan kita semua untuk kita tidak terus larut dalam kekecewaan, tidak larut terus dalam suasana yang penuh dengan kegelapan. Di tengah-tengah semua ini tetaplah kita percaya di dalam gelap tetap terbit terang, dan terang itu akan memudarkan segala kegelapan. Hanya terang Tuhanlah
yang akan memungkinkan melakukan semuanya itu. Terpujilah Dia dan sekarang sampai selama-lamanya. Layaklah Dia diagungkan, dibesarkan, dipuji dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati semua saudara. Kiranya lewat firman Allah ini, setiap iman yang lemah dikuatkan, setiap pengharapan kita yang sudah mulai pudar dibangkitkan kembali, setiap doa kita yang sudah mulai kendor dibangkitkan kembali untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, waktu Tuhan akan tiba, saat Tuhan akan tiba untuk Dia bertindak bagi kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau yang berkuasa sepenuh atas hidup kami, seperti Kau katakan, dan hidup dan mati adalah milik-Mu. Kalaupun aku hidup untuk-Mu. Kalaupun aku mati, itu mati pun untuk-Mu. Sebab itulah ya Tuhan, aku meyakini apa yang Kau perbuat itu yang terbaik. Dan kalau Engkau melakukan masa-masa hidup di dalam kehidupanku ada kesulitan, apa yang tidak mungkin bagimu, semua mungkin. Kalau Kau menghendaki, Kau bisa pakai siapapun. Engkau sudah pakai Petrus, seorang yang bersahaja, yang pernah gagal dalam hidupnya. Kau berkenan memulihkannya, dan Kau pakai dia dengan kuasa yang luar biasa, dan kuasa urapan Roh Kudus yang melengkapi dalam pelayanannya, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia kalau bukan dikerjakan oleh Allah. Dalam kehendak-Mu Kau berkenan menyatakan itu. Engkau bisa pakai siapapun. Kau bisa pakai kami Tuhan, untuk kami boleh berperan menjadi alat-Mu, menjadi tangan di dalam kerjaan-Mu, menjadi mitra-mitra-Mu ya Tuhan, untuk mewujudkan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu, pakailah gereja-Mu ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, biar semuanya seturut seperti yang Kau mau ya Tuhan. Namun kalau Engkau menghendaki lain, kalau menghendaki tidak seperti yang kami harapkan, tolong kami untuk kami mempercayai itu yang terbaik. Tetap kami mengucap syukur, tetap kami melihat di balik semua itu, kami berada dalam rancangan-rancangan Allah yang luar biasa. Dan tetap kami melihat dan mengakhiri semuanya menjadi suatu hari yang meregah bagi kami di tengah-tengah keberadaan yang diliputi dengan segala kekelaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menjangkau anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau menjangkau anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Allah ini. Kiranya firman Allah memberkati mereka, yang firman Allah menolong mereka, dan yang firman Allah meneguhkan mereka, dan yang firman Allah Tuhan membangkitkan semangat atas setiap mereka. Kiranya tetap mereka bersukacita di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami persembahkan segala syukur, kemuliaan bagi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di tempat ini pula ya Bapa, kami menaikkan doa kepada-Mu, biar kiranya semua jemaat-Mu dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi sehat seperti jiwa mereka yang baik-baik ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau melimpahkan kasih karunia anugerah rahmat-Mu yang besar itu dari Bapa di sorga atas setiap kawanan domba-domba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, yang melimpahi dengan penuh damai dan sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus ada Dia menyertai mereka semuanya mulai malam ini sampai Maranatha. Ini berkat turun atas setiap mereka semuanya di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya